Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dayat, NIM 3122 1065 dari kelas D2 A5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik negosiasi menyelesaikan konflik dalam proyek IT. Oke, sebelumnya ada pengantar ya. Nah, negosiasi ini sangat penting teman-teman, di mana negosiasi ini sangat penting dalam menyelesaikan satu konflik atau permasalahan dalam proyek IT. Apalagi dalam proyek IT ini melibatkan banyak beberapa pihak, di mana pihak-pihak ini saling terkoneksi atau saling menghubungkan sama lain. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Nah, ini pengertian negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Jadi kan teman-teman kiranya negosiasi apa gitu? Apakah hanya sekedar tanya-menanya atau tawar-menawar seperti itu? Nah, negosiasi ini adalah proses komunikasi antar dua belah pihak atau banyak pihak yang dimana untuk mencapai kesepakatan atau dari konflik permasalahan tersebut atau proyek tersebut. Nah, dalam negosiasi ini kita dibutuhkan keterampilan, soft skill, atau kemampuan dalam menyampaikan informasi dalam proyek tersebut dengan secara rinci dan jelas. Nah, ini tadi yang bilang tujuan negosiasi dalam proyek. Jadi kan mungkin teman-teman di sini semua banyak ya menemukan suatu case atau negosiasi dalam suatu proyek apapun yang teman-teman lakukan, kenapa sering mandek, kenapa sering gagal berkelanjutan. Mungkin di sini ada beberapa tujuan dari proyek negosiasi tersebut. Yang pertama adalah tujuan dari proyek tentang negosiasi adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan di mana saling mengumpulkan kedua belah pihak saling atau tidak ada dirugikan. Selain itu, tujuan itu mengidentifikasikan masalah-masalah yang apa nih sekiranya menjadi topik-topik pembahasan sehingga kedua belah pihak itu ingin mencapai hasil yang sama-sama diinginkan, jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, di sini peran negosiasi dalam penyelesaian suatu konflik adalah sangat vital ya teman-teman. Apalagi dalam proyek IT. Nah, dia itu membantu untuk menciptakan suatu komunikasi yang efektif dan komunikasi yang jelas sehingga tidak ada terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi. Jadi untuk mengeksplorasi atau kolaborasi saling mendorong antar hubungan konektivitas kedua belah pihak. Seperti itu peran negosiasi dan penyelesaian konflik. Nah, ini negosiasi. Nah, dalam negosiasi juga kita perlu namanya teknik atau pendekatan, atau kita bisa disebutnya win-win solution gitu. Yang dimana pendekatan win-win dalam negosiasi adalah strategi untuk meningkatkan hasil atau yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang dimana untuk pendekatan kedepannya seperti apa, mau seperti apa proyek tersebut. Jadi sama-sama meningkatkan value. Nah, ini komunikasi yang efektif. Banyak yang kita sadari, banyak yang kita kurang pahami bahwasanya dalam negosiasi ini komunikasi efektif adalah sangat penting ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman membuat dalam sebuah proyek atau apapun itu, komunikasikanlah secara tepat, terperinci dan efisien. Di mana komunikasi ini adalah kunci dalam negosiasi yang sukses seperti itu. Ini untuk melibatkan beberapa peran atau anggota tubuh, baik dari perasaan dan sebagainya, sehingga menciptakan suasana-suasana yang lebih efektif seperti itu. Dan ini sangat diperlukan komunikasi. Nah, ini manajemen emosi dalam negosiasi. Kita mungkin sering menyadari bahwasanya emosi dalam negosiasi itu sering, yang mungkin kita apa nih belanja atau hanya yang kita pengen proyek gede aja, tapi kita tidak memahami manajemen emosi itu seperti apa dalam negosiasi tersebut. Yang dimana pasti manajemen emosi itu sangat penting dalam negosiasi. Emosi seseorang atau gestur seseorang dapat mempengaruhi keputusan berinteraksi. Jadi sebisa mungkin untuk bersifat tenang, lembut, dan sampaikan secara jelas yang tersebut. Jadi apapun permasalahan kita yang ada di luar, ketika kita memiliki suatu proyek atau bersifat secara profesional atau sebagai pemegang kekuasaan proyek tersebut. Jadi jangan pernah
mensamaratakan diri kita dengan orang lain seperti itu, kemudian emosi dan gitu. Jadi sangat berfokus pada tujuan dan tetap tenang dan saling membantu. Jadi disinilah kebanyakan manajemen orang ini sangat usia juga sama komitmen. Nah, sini juga berpengaruh komitmen dalam emosi tersebut. Itu merasa atau kita semua berpengaruh di dalam. Nah, kesimpulan. Jadi dalam proyek IT ini, teknik negosiasinya itu adalah esensial untuk menjaga hubungan bilateral seperti itu. Fokus pada hasil yang saling menguatkan atau saling menguntungkan satu sama lainnya, sehingga kerjasama atau hubungan konektivitas satu sama lain tetap terjaga, sehingga untuk mencapai tujuan suatu proyek yang efektif dan strategis itu dapat terlaksana dengan baik seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sampai sejauh ini ada yang tanyakan? Sekarang sebenarnya ada sih. Jadi tujuan saudara ya, sebutkan namanya dulu. Jadi perkenalkan nama saya Rizkywan, juga prodi teknik informatika Serpa. Oke. Jadi di sini saya tanyakan mengenai penelitian saudara. Jadi tujuan saudara ambil teknik negosiasi penyelesaian konflik dalam proyek. Jadi jangka panjangnya untuk ke masyarakat seperti apa? Apakah ada proses-prosesnya juga atau ada kendala-kendalanya juga? Jangka panjangnya ke depan. Jadi sistem komunikasi ke masyarakat seperti apa? Masyarakat pakai negosiasi untuk apa? Untuk kesehariannya seperti apa? Proyek IT gitu. Apa yang dipakai untuk khususnya untuk jualan atau apa yang dipakai? Dan pakai barcode, scan tadi. Dan kita lihat sekarang kan banyak-banyak yang di pasar itu kan ada masing-masing berbisnis itu masih pakai manual, ya masih pakai manual. Tapi kalau di negara lain, misalnya untuk negara Tiongkok atau Cina itu mereka udah pakai kayak semacam dana gitu. Jadi itu uang secara digital. Jadi kalau disamakan di Indonesia kita masih kalah jauh gitu. Jadi jangka panjangnya itu kalau ke depannya seperti apa? Tujuan penelitian saudara gitu. Izin menjawab ya. Kalau dari jangka panjang sendiri, kalau dari saya pribadi, yang pertama ingin melakukan pendekatan persuasif dulu kepada masyarakat, keluarga, bahwasanya untuk manajemen negosiasi dalam proyek ini, apalagi zaman sekarang kita banyak memakai namanya teknologi seperti itu. Ada yang kita sebenarnya yang disebut dengan saudara pun pakai QRIS atau pakai Dana dan sebagainya gitu. Jadi untuk penelitian saya saat ini lebih mengarah ke yang penting warga atau masyarakat tahu dulu apa aja sih kunci-kunci utamanya seperti di dalam melakukan sebuah manajemen negosiasi dalam proyek ini sendiri. Jadi ketika kunci utamanya sudah diketahui, nanti ada faktor-faktor pendukungnya atau faktor-faktor sukses rel seperti tadi saya bilang, entah itu dalam menggunakan aplikasi Dana, dalam metode pembayaran dan lain sebagainya seperti itu. Jadi banyak sebenarnya teknik negosiasi ini dalam manajemen proyek IT seperti itu. Seperti itu saudara. Ada satu lagi yang jadi kendala dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini banyak kawan-kawan kita ya mengenai teknologi informasi banyak masih mengganjal gitu dalam hal teknisi untuk dunia IT para IT. Jadi kebanyakan itu khususnya untuk kita itu di generasi sekarang itu masih belum mengenai engineer atau aplikasi lainnya Jadi khususnya untuk dalam kedepannya mengenai dengan proyek IT itu dalam metodologi itu aplikasi itu mereka kan secara akurasi itu masih penulisan manual gitu. Coba dibisikan penjelasannya lebih rinci untuk penyelesaian konflik dalam proyek IT seperti apa? Oke, izin menjawab ya. Misalnya dalam proyek IT ini pastikan kita ada beberapa tim atau ya bisa dibilang teamwork lah.
yang dimana konseptor ini bekerja untuk mengkonsep atau mendesain suatu proyek dan sebagainya, pasti untuk namanya buyer, logistik, quality control dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ketika dalam proyek IT ini manajemen negosiasi ini sangat penting. Jadi ada perlu namanya plot-plotnya atau orang-orangnya yang sesuai di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Contoh tadi ada yang di bidang quality control, ada yang di bidang negosiator, ada yang di bidang konseptor, dan ada yang di bidang bagian buyer atau dealer seperti itu. Salah lagi coba berikan satu contoh untuk negosiasi untuk suatu proyek. Semuanya proyek apa ya? Dengan proyek pembisnisan, jadi tidak merugi antara pihak si A dan pihak si B. Proyek bisnis apa tuh untuk teknik? Contoh gini, saya sama tim kerja saya mempunyai sebuah, bisa dibilang inilah usaha kecil untuk merintis di sini, karena kita ada web developer, membuat tanda manufaktur dan lain sebagainya. Bahkan saya juga sedang merintis juga di bidang konveksi seperti itu sama kerja saya di Bandung. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita tahu dahulu proposalnya seperti apa, terutama proposal. Apalagi kalau namanya CV kita belum terkenal, ada ininya, pasti kita menggunakan proposal, dan proposal itu kita ajukan dan kita sebar ke berbagai instansi, stakeholder dan sebagainya. Jadi dari proposal itu kita sebar portofolio kita sebar tujuan dan maksud dari usaha kita, bisnis kita, dan testimoni apa aja yang sudah dilakukan. Gitu. Jadi sehingga membuat si klien ini merasa tertarik. Jika sudah tertarik, lakukanlah pertemuan atau audiensi seperti itu. Jika pertemuan dan audiensi sudah dilakukan, disitulah bisa melihat apakah si mitranya ini atau si konsumennya ini tertarik. Di situ mulai melakukan namanya proyek-proyek IT. Misal dalam pembuatan proyek developer, desain dan sebagainya. Di situ pasti si pihak ini meminta berapa jangka waktunya. Betul toh? Jangka waktu pembuatan website. Si pihak ini minta dalam waktu 1 minggu. Pasti kita sebagai ininya, kita lakukan dulu dalam 1 minggu ini posnya berapa diperlukan dan lain sebagainya. Tidak pos dan lain sebagainya yang sudah kita rinci dan disetujui oleh pihak konsumen dan lain sebagainya. Dan disitulah terjadi proyek negosiasi dalam IT. Dan dalam proyek disitulah terjadi namanya kesepakatan.